Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student. How are you today? Alhamdulillah. I hope all of you in a good condition in all situation. Okay sayang, for the first, pray together. Amin ya robbal alamin. Oke sayang, today we will learn about bahasa Indonesia with Miss Tata and enjoy with the lesson. Keep spirit. Oke sayang, last meeting anak-anak Miss sudah mempelajari tentang struktur teks pidato persuasif. So, hari ini kita akan mempelajari tentang metode dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Jadi, apa saja? Perhatikan video berikut ini dengan saksama ya, Nak. Oke. Adapun pidato itu terdiri dari beberapa metode. Yang pertama, impromptu, memoriter, naskah, dan ekstemporan. Metode impromptu adalah metode yang tanpa adanya persiapan sama sekali, jadi secara spontan ya anak-anak. Yang kedua, memoriter, yaitu metode berpidato yang menghafal terlebih dahulu, jadi sudah ada persiapan dan dihafalkan, jadi disampaikan tanpa adanya naskah. Sedangkan yang ketiga yaitu naskah, yaitu membacakan pidato dengan memegang naskahnya. Kemudian ada metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini adalah mencatat dahulu poin-poin penting yang akan disampaikan pada pembacaan pidato. Jadi seperti itu ya sayang ya. Kemudian kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama itu ada kalimat aktif. Jadi kalimat aktif itu adalah suatu kalimat yang subjek atau orang melakukan tindakan atau melakukan sebuah pekerjaan. Nah, kalau dia kalimat aktif transitif, contohnya kucing itu melompati pagar, maka harus ada objeknya. Jadi pada kalimat aktif transitif, kalimat tersebut membutuhkan objek. Contohnya kucing itu melompati pagar. Kucing sebagai subjek, melompati sebagai predikat atau kata kerja, pagar adalah objeknya. Jadi kalimat aktif itu harus ada objeknya. Objek itu adalah sesuatu yang dikenai oleh pekerjaan atau kata kerjanya. Sedangkan kalimat aktif intransitif, dia tidak memerlukan objek, tetapi menggunakan kata penerang. Contohnya, kami bermain di tanah lapang. Jadi kami sebagai subjek, bermain sebagai predikat, di tanah lapang sebagai keterangan. Keterangan itu terbagi 3, keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan situasi. Jadi seperti itu ya sayangnya. Jadi dia tidak perlu objek di sana. Contoh lainnya, dia bernyanyi. Nah, dia sebagai subjek, bernyanyi sebagai predikat. Jadi tidak ada objeknya, tidak ada sesuatu yang dikenai oleh kata kerjanya. Kemudian ada kata tugas. Nah, kata tugas ini disebut juga dengan preposisi. Contohnya, aku sudah hidup di Jakarta selama puluhan tahun lalu. Nah, anak-anak Miss harus ingat, preposisi itu contohnya di, ke, dari. Di pada contoh ini, di itu sebagai kata preposisinya atau kata depannya. Kemudian ada kata sambung atau disebut juga dengan konjungsi, yaitu kata yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, oleh karena itu, dengan demikian, karena, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh konjungsi penyebaban ya sayang ya. Jadi kata sambung atau konjungsi penyebabannya. Kemudian ada kata
kosakata emotif, yaitu kata kerja yang menimbulkan atau membangkitkan perasaan emosi sehingga orang lain tergugah atau menimbulkan reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Contohnya, sampah yang berserakan itu memang tidak sedap dipandang. Maka itu kan bisa kita pikirkan atau dirasakan oleh pendengarnya. Atau contoh lain, mari kita jaga lingkungan kita dari tindak tanduk sampah masyarakat. Seperti itu ya sayang ya. Kemudian ada sinonim atau ya persamaan kata. Contohnya jika dilihat dari segi perspektif hukum, semua yang ia lakukan terbukti melanggar hukum. Nah, sinonim di sini sama dengan persamaan maknanya, di mana di sini terlihat dari yang kemudian terakhir adalah kata benda abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud. Contohnya keilmuan, kekayaan, keyakinan. Nah, itu kan sebuah kata yang tidak ada wujudnya. Ilmu, kaya, yakin, rindu, dan Oke sayang, that's all our materi for today. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke sayang,